Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Jonathan Gultom dalam program Doa Pagi Mendengar Kabar Baik. Pada pagi hari ini kita akan dengarkan renungan singkat dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baik, yang indah. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang malam sehingga kami masih bisa ada sebagaimana kami ada di hari ini, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lebih baik satu hari dalam hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami percaya menit-menit yang kami luangkan ketika mendengar firman Tuhan, ketika berdoa, tidak pernah kembali sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, peluk kami Tuhan dan berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan memberi judul renungan pagi kita ialah mati karena kurang sentuhan. Dalam Markus 10 ayat yang ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sentuhan dan perhatian yang penuh kasih sayang sangat penting untuk membantu pertumbuhan bayi. Anak yang kurang mendapat sentuhan dan perhatian akan mengalami gangguan dan tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Hal ini terbukti melalui pengamatan seorang ahli bernama Rene Spitz di sebuah panti asuhan di Amerika Selatan. Di panti itu ada 97 anak umur 3 sampai 3 tahun, 3 bulan sampai 3 tahun. Karena terbatasnya dana, panti itu hanya mempunyai beberapa pengasuh untuk merawat, mengganti popok atau baju mereka, memandikan, memberi makan anak-anak tersebut. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk bercanda dan bercakap-cakap dengan mereka. Setelah 3 bulan, anak-anak itu mengalami banyak kelainan, nafsu makan yang hilang, pandangan mata sering kosong, dan mengalami kesulitan tidur. Setelah 5 bulan, kondisi mereka makin memburuk. Mereka makin sering merengek dan berteriak ketakutan ketika dipegang oleh dokter. Setelah 1 tahun, 27 anak meninggal, bukan karena kurang gizi atau perawatan kesehatan, melainkan karena kurang sentuhan dan gizi secara emosional. Pada tahun kedua, 7 anak lagi meninggal. Dari 97 anak, hanya 21 yang bertahan hidup dan mampu mengatasi gangguan psikologis serius. Tuhan Yesus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa pentingnya sebuah sentuhan dan perhatian. Ketika anak-anak dibawa kepada Dia, Ia dengan sukacita menyambut, memeluk, dan memberkati anak-anak tersebut. Nah, apakah hari ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian pernah ingat kapan terakhir kali menyentuh atau memberikan perhatian kepada orang yang saudara kasihi, terlebih untuk anak? Kapan terakhir kali untuk bisa memeluk mereka? Kapan terakhir kali bisa bilang I love you ke mereka? Kadang-kadang kita sering lupakan hal yang kecil, dan kadang-kadang hal kecil itu yang membuat orang dewasa terjatuh. Kadang-kadang karena kita jarang ngucapin I love you lagi. Kadang-kadang ketika kita jarang memeluk lagi, kita kadang-kadang terjatuh di area tersebut. Perhatian yang kecil itu dibutuhkan, dan perhatian yang kecil, sentuhan yang kecil itu memberi dampak yang besar buat orang lain. Mari perhatikan orang-orang yang kita kasihi. Adakah kita masih memeluk mereka? Walaupun tidak lama, tapi setidaknya kita berikan sentuhan. Kita ucapkan perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Kita berikan perhatian. Walaupun kita tidak memiliki 24 jam waktu bersama mereka, tetapi at least kita bisa memberikan perhatian yang sangat diperlukan, dibutuhkan oleh mereka. Mari Bapak Ibu,
sadari pentingnya sentuhan. Ada banyak bayi meninggal karena orang tuanya sudah terlalu lelah untuk menggendong mereka. Sudah ada banyak orang tua yang begitu kecapean sehingga malas untuk bertanya apa kebutuhan sang anak, apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi pergumulan anak atau orang-orang yang dikasihi di sekelilingnya. Kita menjadi orang-orang di akhir zaman yang mengalami dinginnya kasih. Kita sudah tidak mau lagi peduli, care sama orang lain. Bahkan ketika ada orang care sama kita, kadang-kadang kita suka anggap mereka kepo. Kita kadang-kadang sering anggap mereka anggap remeh. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita masih memperdulikan, apakah kita masih memberikan perhatian kecil yang berharga bagi orang-orang yang kita kasihi, atau kita sudah mulai dingin, kita sudah tidak lagi mencintai seperti dahulu. Mungkin ada dendam, mungkin ada persoalan, mungkin ada hal-hal yang ada di dalam hatimu, kepedihanmu, kepahitanmu yang belum engkau selesaikan. Hari ini selesaikan itu dan restart lagi, mulai dari awal lagi, bangun dari awal lagi apa yang sudah menjadi dingin. Ibarat nasi kalau sudah jadi bubur, ya sudah, panasin buburnya, makan aja buburnya. Toh kita masih bisa punya hari ini itu karena Tuhan. Mari lakukan untuk Tuhan. Ketika mulai kecewa, ampuni. Dendam, berikan pengampunan. Masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa, menangis, serahkan kepedihanmu kepada Tuhan. And He will listen to you, and He will always be there for you. Dia akan selalu ada bagimu, dan Dia selalu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap waktu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami sering mengabaikan hal-hal kecil, kami sering mengabaikan perhatian dan sentuhan kepada orang yang kami kasihi. Kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, kami terlalu berfokus pada diri kami sendiri, sehingga kami melupakan kiri kanan kami. Kami mau belajar dari Engkau ketika Engkau memeluk dan memberkati anak-anak kecil yang datang kepadamu. Kami mau belajar bahwa sedikit sentuhan kasih sayang, sedikit doa yang kami sampaikan untuk anak ataupun orang terkasih kami yang ada di kiri kanan kami, mungkin orang tua, saudara kami, pasangan kami, sahabat kami, mungkin itu bisa berdampak banyak untuk mereka. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang tidak memiliki kasih yang dingin, melainkan kami memiliki kasih yang begitu lembut dan hangat, sehingga orang-orang bisa merasakan bahwa there is Jesus in us, bahwa ada Yesus di dalam kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memimpin hari ini, Engkau memberikan kami kekuatan dan menjalani hari ini dengan mindset yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa Bapak Ibu di dalam program Doa Pagi Mendengar Kabar Baik bersama saya Jonathan Gultom di esok hari. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Shalom.